Cakep kalau kita kolaborasi, cakep kalau kita berinovasi. Kawan parekraf, cakep, cakep. Bersama Sandi Uno pasti ada solusi. Cakep kalau kita kolaborasi, cakep kalau kita berinovasi. Kawan parekraf, cakep, cakep. Bersama Sandi Uno pasti ada solusi. Cintaku bertepuk harap yang ada, rintihan merah asmara. Ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali darahnya yang ku berikan untukku. Meskipun kau tak rindu, engkau aku suka. Bapak Ibu dan rekan-rekan media, kita beri aplaus yang meriah untuk Chameleon Band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam parekraf hijau penuh semangat. Kami ucapkan selamat datang di WBSU, The Weekly Brief with Sandi Uno, edisi 26 Agustus 2024. Tak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan Agustus. Senang sekali saya Yudi Siahaan kembali diberi kesempatan untuk menjadi co-host dalam memandu jalannya WBSU pada sore hari ini. Kami juga menyapa para narasumber dan tamu undangan, Bapak dan Ibu, pejabat eselon 1 dan 2, serta para pejabat fungsional di lingkungan Kemenparekraf, serta seluruh rekan media yang hadir secara luring maupun daring. Dan tak lupa, saya juga ingin menyapa seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan siaran live WBSU secara daring melalui kanal YouTube Kemenparekraf di tempat masing-masing. Seperti biasa di segmen Kata Parekraf dan Parekraf Terkini, pada sore hari ini akan dipandu oleh Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Alih Utama, Ibu Nia Niscaya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semoga Bang Yudi juga ya. Alhamdulillah. Terima Ibu. kasih. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media, kita akan memasuki segmen awal di WBSU hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan pesan-pesan yang terangkum dalam Pekata Parekraf. Silakan Ibu Nia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam wonderful Indonesia. Yang terhormat Mas Menteri Media, teman-teman media baik yang hadir online maupun offline, dan juga para pejabat struktural maupun fungsional. Dan terima kasih Ibu Santi selalu setia sebagai penerjemah bahasa isyarat dan band Chameleon. Baik, kami akan menyampaikan segmen Kata Parekraf sebagai berikut. Pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki berbagai potensi. Namun, sektor ini tidak terlepas pula dari berbagai tantangan. Mulai dari letak geografis yang riskan, bencana, hingga bagaimana memastikan pariwisata Indonesia tetap berkelanjutan. Untuk itu, kerja keras dan kolaborasi untuk Parekraf berkelanjutan harus digencarkan. Agar anak cucu kita tidak hanya dengar ceritanya, tapi juga merasakan tentang kekayaan Parekraf Indonesia. Dan sebelum berpindah ke topik berikutnya, saya punya pantun, jangan lupa cakepnya ya. Berwisata ke Carita setelah lelah bekerja. Cakep. Pulang ke rumah bawa oleh-oleh gelang. Cakep. Jadikan pilihan utama jalan-jalan di Indonesia aja. Cakep. Agar sektor pariwisata semakin gemilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nia. Rekan-rekan media dan para hadirin, berikutnya kita akan bersama-sama mengulas isu-isu strategis pariwisata dan ekonomi kreatif yang sedang viral di minggu ini. Mari kita beralih ke segmen berikutnya, Parekraf Terkini. Baik Ibu,
Untuk isu strategis yang pertama, kita akan membahas terkait dampak isu gempa megatrust terhadap wisata Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan sore hari ini telah bergabung bersama kita secara daring. Yang pertama, Ketua PHRI Banten, Bapak Ashok Kumar. Berikutnya, Kepala Bidang Mitigasi Tsunami Samudra Hindia dan Pasifik BMKG, Ibu Suci Dewi Anugrah. Selanjutnya, Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG, Ibu Weniza. Dan yang terakhir, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Bapak Rahmat Zultika. Silakan Ibu. Baik, terima kasih para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir supaya kita dapat kejelasan. Jadi saya kira semua tahu ya, sempat viral isu yang disampaikan oleh BMKG mengenai megatrust dan tsunami kemungkinan di Selat Sunda, dan ini cukup hangat di bahasan di media. Salah satu yang terdampak oleh prediksi ini adalah tentunya wisata pantai, dan termasuk salah satunya adalah Carita yang merupakan daya tarik bagi wisatawan. Kalau melihat originasi dan destinasi, Wisnus itu sesungguhnya adalah dari DKI dan Provinsi Banten. Jadi ini penting sekali sebagai sumber wisatawan Nusantara, dan rata-rata kalau terdekat untuk pantai adalah Carita selain Pulau Seribu. Kalau kita melihat data-data performansi dan rekomendasi pencapaian Wisnus, dihimpun oleh Kemenparekraf bahwa distribusi perjalanan Wisnus itu di bulan November menunjukkan bahwa DKI itu memegang share sekitar 9,32% dan Provinsi Banten 7,65%. Menempati posisi 5 besar sebagai provinsi asal perjalanan Wisnus. Kemudian juga di tahun lalu, karena memang data Wisnus yang ada baru tahun lalu November 2023, DKI Jakarta juga sekitar 9,49% dan Banten 6,53% masih menjadi 5 provinsi tujuan distribusi perjalanan Wisnus. Jadi emang penting sekali kedua provinsi ini. Adapun rasio perjalanan ya untuk DKI ini cukup tinggi 5,91. Kalau kita melihat target Wisnus yang 1,25 sampai 1,5 miliar, maka rasionya paling tidak satu orang itu dalam setahun berjalan kurang lebih 6 kali. Dan DKI ini cukup tinggi 5,91 dan Banten 3,4. Dan paling tidak dua provinsi ini juga masuk ke dalam 10 provinsi dengan rasio perjalanan Wisnus terbesar. Lalu kalau kita lihat data-data mengenai wisatawan Banten, sesungguhnya siapa mereka dan berapa jumlahnya di Januari sampai November 2023 sekitar 43.129.799 dan didominasi oleh laki-laki, pelaku perjalanannya sekitar 70,44%, usia 25 sampai 34 sekitar 40% dan 35 sampai 44 sekitar 30%. Tujuannya secara garis besar atau secara persentase terbesar memang berekreasi. Kemudian mengunjungi keluarga, rekreasi sekitar 41%, mengunjungi keluarga ini biasanya mudik sekitar 23% dan bisnis 10%. Ini kita bisa lihat demografi ya, siapa mereka. Kemudian bahari sendiri sekitar 30,38%, tapi kuliner ternyata memang lebih besar sekitar 50% karena Wisnus itu tujuan utama atau experience yang dicari pasti kuliner. Dan untuk itu terima kasih para narasumber, saya sudah punya beberapa daftar pertanyaan supaya mendapatkan kejelasan bagi kita semua. Yang pertama mungkin saya tujukan kepada Pak Rahmat, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang. Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ingin saya sampaikan, sejauh ini bagaimana kondisi destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang, Banten, apakah cukup kondusif untuk dikunjungi saat ini? Kemudian juga ada potensi apa saja di sekitar wilayah Bapak yang bisa dinikmati oleh wisatawan Nusantara khususnya, dan juga bagaimana mitigasinya dari Pemda jika terjadi prediksi itu betul-betul terjadi. Mangga Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Nama budaya sang kebajikan. Salam pesona Indonesia, Dapur Indonesia. Pandeglang itu dari 499 km pantai di Banten. Ya. Pandeglang memiliki pantai sepanjang 307 km. Ya. Jadi besar, panjang sekali panjang pantai Banten. Terkait dengan isu megatrust, sebenarnya isu ini bukan hanya tahun ini, dari tahun kemarin juga sudah ada isu megatrust itu seperti itu. Ya. Namun yang saya agak sayangkan, kenapa menjelang akhir tahun ini isu itu diramaikan lagi seperti itu. Ya. Ini tentu bagi dunia pariwisata di Pandeglang sedikit banyak akan terpengaruh seperti itu.
kita melihat di fluktuasi atau datangan wisatawan di Pandeglang per bulan Agustus itu dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini sejak minggu ketiga ini mulai menurun nih kunjungan wisata pantai terutama ya. Walaupun ada juga yang booking akomodasi itu tetap saja mereka tetap booking. September, Oktober mereka tidak cancel. Tetapi ada kabar di Tanjung Lesung ada beberapa grup yang meng-cancel akibat isu ini. Nah ini kami berharap ya isu ini tidak digabungkan kencang-kencang gitu, apalagi menjelang akhir tahun, akhir liburan. Tetapi penurunan kedatangan wisata pantai ini bukan hanya disebabkan oleh isu megatrust, tapi mungkin karena sekarang sudah masuk sekolah di bulan sebelah akhir gitu, sehingga banyak yang tidak datang ke tempat wisata karena memang sudah masuk sekolah. Terkait dengan potensi wisata kita di Pandeglang itu bukan hanya wisata pantai, tapi kita punya 3 gunung, ya, gunung yang tidak terlalu tinggi dan gunung yang aman. Kemudian kita punya Taman Nasional Ujung Kulon, merupakan taman nasional pertama di Indonesia, ya. Di sana ada habitat badak bercula 1. Kemudian kita punya per tanggal 10 November tahun 2023 kita ditetapkan sebagai memiliki Geopark Nasional Ujung Kulon yang meliputi 8 kecamatan dan ada 14 geoheritage. Ya, kita juga punya Tanjung Lesung, Kek Tanjung Lesung seperti itu. Ya, kemudian kita juga punya wisata budaya Makam Syekh Asnawi di Kisah Labuan ini. Itu merupakan tempat yang diziarahi oleh masyarakat dari berbagai daerah di luar Pandeglang, bahkan di luar Banten seperti itu. Kemudian terkait dengan mitigasi, ya, kami bersama dengan BPBD dan BMKG telah memasang ada 22 tempat ya deteksi dini, baik itu seismograf, ya, kemudian kita memiliki ada 3 early warning system yang dipasang di Tanjung Lesung 1, kemudian di Pantai Labuan, ya, kemudian kita juga punya sirine tsunami seperti itu. Kemudian juga dari segi kesiapan dokumen, kita telah punya namanya rencana kontingensi bencana gempa dan tsunami. Dan insya Allah tahun ini ya kita akan melakukan simulasi bersama dengan teman-teman BPBD seperti itu. Ya, ini yang bisa kita lakukan terkait dengan harapan kami ini menjelang akhir liburan di mana puncak-puncak wisata tidak ada yang tidak isu-isu terkait dengan masalah ini bisa direm gitu pelan-pelan gitu, karena memang masyarakat kita tidak seperti masyarakat di Jepang ya, di mana bencana karena mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan sebagainya sehingga tidak berpengaruh bagi mereka. Seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang atas informasinya. Semoga ini menjadi lebih jelas dan juga ternyata juga sudah diinformasikan juga bahwa daya tarik wisata di Kabupaten Pandeglang lah paling tidak ya, ternyata banyak alternatifnya. Baik, saya sekarang coba ke Ketua PHRI Provinsi Banten, Pak Asok Kumar, sudah bergabung. Oh ya, Pak Asok, boleh diceritakan tentang okupansi rate bagaimana di sana? Karena kemarin kan sempat menurun nih gara-gara itu, tapi kalau tadi Pak Kadis kan juga tidak begitu gitu informasinya. Dari asosiasi sendiri ada yang bisa dibagikan pada kami, Pak? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam negatif COVID, karena kita yang terancam waktu itu negatif COVID. Jadi banyak teman-teman kita yang kita tadi WFH, work from home, tapi sekarang kita ada teman kita ada yang sudah work from heaven dari surga, terus ada yang dari hell, ada yang dari neraka. Tapi hari ini kita bangga sekali, terima kasih. Hari ini Kadis Pariwisata Provinsi Banten, tadi nggak disebut sama Ibu ya, mungkin terlewatkan ya. Oh, Kadis Provinsi Banten. Oh, enggak. Mohon maaf. Baru dapat konfirmasi hadir. Mohon maaf, Pak. Terima kasih. Ya, sebelumnya ini adalah Direktur Universitas Terbuka. Makanya kenapa hari ini kita ada di sini? Karena kan nanti kalau tiba-tiba ada megatrust ini kita ada prodi pariwisata ini gimana? Nanti tahu nggak ada yang berwisata lagi nanti dari SDM-nya ya.
Jadi perlu kami cermati, nah tingkat hunian itu sekarang kami tidak terlalu banyak mencukupi pada tingkat hunian, tetapi kita lihat average room rate gitu, ARR yang kita jadikan patokan, tingkat hunian juga bisa tinggi dan bisa besar. Tadi Pak Kadis menyatakan, jadi ini ada namanya good news is bad news is good news, no news is katastrofi. Jadi jangan sampai ini digeneralisir penurunan itu kepada pantai-pantai terbuka. Karena pantai terbuka itu PHD-nya zero, nearly zero. Jadi harapan kita aircraft-nya bagus. Jadi Pak Kadis ada di sini, nanti Pak Kadis bisa bantu untuk menyampaikan juga. Jadi di aircraft-nya itu yang hidup gitu. Jadi kita jangan sampai gara-gara satu kita menyelamatkan, tapi mematikan. Lipo kemarin penuh, 300 ada grup pas pada hari itu. Tanjung Lesung sama halnya, Mutiara Cerita, Astor, Anyer, terus di Horizon juga itu penuh, terus Hotel Mangrove penuh dan sebagainya, semuanya. Jadi parameternya terkadang kita melihat megatrust, ya, we don't trust already, because last year, tahun kemarin juga ada beberapa tahun lalu, sampai salah satu kepala daerah menulis semua tersebut, sampai sepanjang pantai itu ada industri. Bagaimana ini? Industri itu lebih bahaya daripada yang itunya. 2 tahun kami disuruh tutup, kami tutup. Jadi kami salam juga buat Pak Menteri, bisa dilihatkan sanksi, sehingga ini terjadi seksi. Ada salah satu memberikan informasi, karena mitigasi itu kan ada mitigasi struktural, ada mitigasi non-struktural. Nah, kalau kami yang bisa menjalankan kepada non-struktural, bagaimana pendekatan kepada Pemda, bagaimana kita memberikan mediasi yang baik dan sebagainya, sehingga edukasi-edukasi ini kita lihat. Hati-hati juga kalau kita memasukkan di media kemudian memberikan tes. Izin Pak Asok, punten hadir bersama kami Pak Menteri, jadi sudah mendengarkan langsung. Memang tadi saya umpetin Pak, karena ini sangat berharga, jadi tampilnya terakhir Pak, kayak film-film detektif Pak. Ya. Jadi lakonnya keluar terakhir Pak. Terima kasih Mas Menteri. Karena beliau luar biasa Bu, sudah peduli. Makanya kami anggapkan terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau lanjut untuk kepemimpinan dari Amin. Wah, itu memudahkan buat kami. Jadi kita tinggal ini melanjutkan itu, karena kalau zero lagi kita repot. Nah, tadi bukan promosi, tapi kita wajib sebagai pelaku pariwisata menyampaikan. Jadi kalau kami lihat apa yang disampaikan oleh BKB ini, itu hanya kajian ilmiah. Kajian-kajian ilmiah itu jangan diekspos begitu saja. Mereka harus datang kepada pemerintah, kepada gubernur, menyampaikan kepada mereka. Agar apa? Agar dilakukan sebagaimana stepnya. Mitigasinya gimana, mitigasi struktural, mitigasi non-struktural bagaimana. Sehingga ini nggak jadi seksi dan menjadi satu kajian langsung dikasih tahu gitu. Kemudian lempengan itu bukan kerupuk, dia bisa patah dari ujung sampai itu berapa ratus mil gitu kan. Itu yang kita lihat. Kami sedih sekali, kami bangun pariwisata dari tahun 86, dari zamannya Pak Menteri Pak Poster, saya sudah diajak. Terus dirjennya Pak Yom Abe, hotel yang kami resmikan adalah Hotel Mangrove waktu itu, bintang 4 pertama di Provinsi Banten. Jadi harapan kami, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu patokan sehingga kalau mau melakukan ilmiah kajian tersebut, tidak ada alat ukur sampai hari ini untuk gempa, belum ada. Gempa itu is a God made, not a man made, bukan buatan manusia. Itu buatan Tuhan, nggak ada yang bisa. Sampai ini tidak ada alat dan sebagainya. Banten itu termasuk hebat. Dulu 7 skala Richter gempa, tidak terjadi tsunami. Tapi tanpa gempa ada tsunami, tapi Krakatau itu waktu itu. Itu kelebihan. Jadi belum pernah ini 8, sekian dan sebagainya. Ini hati-hati juga menyampaikan akan terjadi. Kadang-kadang lamaran cuacanya aja gagal Bu, kalau kita bilang ya Pak Menteri bukan komplain kita duduk hari ini, kalau bisa dari pentahelix ini kita duduk bersama sehingga kita betul-betul kasihan Pak Menteri untuk membangun pariwisata dari kecil-kecil UMKM. Makanya saya bilang jangan gara-gara pantai terbuka ini dijadikan komposisi tingkat turunnya. Tanggal 17 Agustus itu long weekend itu penuh minggu berikutnya agak sepi Pak. So pasti bukan itu langsung gara-gara megatrust. Nah, kalau itu kita patokan seperti ini, we don't have the strategy. Hotel-hotel yang franchise ada di situ, mereka mempunyai satu strategi
punya planning yang bagus, dia punya marketing mix yang bagus, kemudian brandingnya yang baik, advertising yang bagus, kemudian melakukan selling. Dan ada memang grup cancel, jangan gara-gara satu susu sebelahnya rusak ini, gara-gara itu titik apa kalau kita bilang. Pak Aso. Baik Pak Aso, kita mendapatkan. Ya. Kalau bisa Pak, ya. Silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak dengan statement Bapak yang memberikan optimisme, dan nanti kita tanya kepada pakarnya, dan Bapak juga mengingatkan bahwa itu adalah bukan man-made dan bagaimana kita harus menyikapi. Nanti ada narasumber yang dari BMKG. Terima kasih Pak, tapi clear, jadi menurut Bapak ya memang kalau turun ya memang karena low season gitu Pak ya, dan 17 Agustus cukup panen nih, boleh nraktir kita nih Pak kayaknya. Mangga, silahkan Pak Kadis Provinsi Banten kalau ada yang mau ditambahkan. Oh cukup? Mangga. Baik, terima kasih Pak Asok. Mangga. Ya, nuhun Pak. Saya akan bergeser kepada Ibu Suci Anugrah dari BMKG. Ini adalah Kepala Bidang Mitigasi Tsunami Samudra Hindia dan Pasifik BMKG. Mbak Suci, kalau orang bicara aman, saya juga tidak tahu apakah tepat pertanyaan ini gitu ya. Sebenarnya masih amankah berwisata di pantai, misalnya di Carita misalnya? Walaupun tadi Pak Aso bilang jangan bicara pantai doang, kan kita juga banyak gitu ya atraksi. Kemudian edukasi apa yang harus kita sampaikan kepada wisatawan, kepada pelaku terkait ini? Silakan Mbak Suci. Terima kasih Mbak Nia untuk kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Pertama-tama tentu saya ingin memulai dari bahwa tidak hanya Indonesia, terdengar suara saya ya, tidak hanya Indonesia yang memiliki potensi ancaman gempa bumi megatrust yang kemudian berpotensi membangkitkan tsunami. Ada banyak wilayah di banyak negara di dunia ini yang memiliki potensi ancaman gempa bumi yang kemudian bisa membangkitkan tsunami. Hawaii, Jepang adalah wilayah-wilayah ya yang memiliki potensi tersebut, tetapi kemudian mereka menyikapinya dengan terus-menerus membangun kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami, melakukan upaya-upaya mitigasi tadi yang disampaikan struktural ataupun non struktural. Nah, ini yang sebetulnya yang kita harapkan dari apa yang kita hadapi sekarang ini, bahwa megatrust itu muncul dengan potensi magnitudo yang pernah disampaikan di banyak media, yang disampaikan di banyak media itu tentu saja tidak hanya berdasarkan kajian, tetapi faktanya memang itu pernah terjadi. Jangan lupa tsunami 2004 yang kekuatannya lebih dari 9 magnitudo. Jangan lupa juga tsunami Mentawai yang kekuatannya hanya 7, sekian tetapi membangkitkan tsunami yang sangat besar. Juga tsunami Pangandaran ataupun di 2006 ataupun tsunami Nias di 2005 itu adalah gempa tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi di wilayah megatrust. Jadi ini semua adalah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Nah, lalu yang perlu kita bangun dengan apa yang kita hadapi tentu saja menyiapkan upaya-upaya mitigasi. Saya ingin membagi upaya-upaya mitigasi ini berdasarkan pertama adalah bagian assessment. Membagi 3 bagian. Yang pertama adalah bagaimana menyiapkan assessment. Jadi assessment ini artinya adalah kawasan wisata ataupun juga para pengelola wisata, dalam hal ini hotel ataupun pengelola wisata lainnya itu mampu memahami potensi bahaya yang bisa saja melanda wilayahnya. Nah, sangat baik sekali sekarang kita sudah mengenal apa itu megatrust. Dulu kita bahkan tidak tahu istilah tsunami. Bahkan setelah kejadian tsunami Banyuwangi 1994 ataupun tsunami Biak 1996, kita belum tahu istilah tsunami. Baru setelah tsunami Aceh kita mulai kenal dengan istilah tsunami. Nah, kemudian setelah memahami bahwa kita memiliki potensi bahaya megatrust, kita harus mampu mengidentifikasi berapa kira-kira perkiraan jumlah wisatawan yang akan datang. Dan ini kemudian akan berakhir pada bagaimana rencana evakuasinya. Masuk kemudian ke aspek berikutnya adalah bagaimana membangun preparedness, kesiapsiagaan. Apa yang harus disiapkan? Hotel-hotel
coba dicek lagi, apakah rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi sudah disiapkan dengan baik. Seringkali kita melihat ke hotel, rambunya tidak terlihat dengan jelas. Kemudian juga jalur evakuasinya mungkin terhalang oleh banyak barang-barang ya. Pintu darurat juga tidak bisa dengan mudah dibuka. Dan pastikan apakah ada di situ peta evakuasi. Lalu apakah hotel-hotel juga sekarang sudah menyiapkan alarm-alarm untuk perintah evakuasi. Nah, kemudian preparedness yang kedua adalah menyiapkan informasi kesiapsiagaan. Apa yang dimaksud dengan menyiapkan informasi kesiapsiagaan? Dibuat materi-materi edukasi, misalnya dibuat di situ, ditempel di situ poster, flyer-flyer gitu ya di papan informasi hotel, atau bahkan jangan lupa, seringkali kita lupa ya pada pertemuan-pertemuan itu pihak hotel tidak memberikan safety briefing, padahal ini adalah prosedur yang sangat standar yang harus dilakukan. Hotel-hotel yang berada di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami ini harus melakukan safety briefing sebelum pertemuan itu dimulai, sehingga tamu memahami apabila dalam kondisi darurat apa yang harus dilakukan ya. Dan kemudian upayakan agar seluruh pegawai hotel ini menjadi terlatih dengan sering mengikuti sosialisasi, kemudian mengikuti training, dan bahkan melakukan simulasi secara rutin. Kalau sekarang itu momen untuk simulasi itu sangat banyak. Setiap tahun tanggal 26 April kita memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana. Itu bisa kita manfaatkan sebagai momen untuk melakukan simulasi bersama, simulasi evakuasi tsunami. Atau kita bisa memanfaatkan World Tsunami Awareness Day pada tanggal 5 November. Itu juga bisa kita manfaatkan untuk melakukan simulasi tsunami. Bahkan pada saat peringatan pada periode peringatan kemerdekaan Indonesia itu juga kita bisa manfaatkan untuk melakukan simulasi tsunami. Dan sekarang simulasi tsunami itu bisa dikemas dengan berbagai cara, tidak hanya dengan yang sifatnya sangat seperti yang biasa kita lakukan ya, tetapi saat ini BMKG mengembangkan namanya Tsunami Fun Drill, atau BNPB sekarang mengembangkan namanya Run for Life. Artinya simulasi tsunami itu dibuat dalam bentuk fun simulation gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan responnya. Hotel-hotel harus menyiapkan SOP, rencana kontingensi. Bagaimana dengan comment centernya, apakah sudah juga dilengkapi? Kemudian juga harus memastikan bahwa hotel ini bisa mendapatkan akses informasi gempa bumi dan tsunami dari BMKG. Nah, kemudian terkait pertanyaan apakah edukasinya bagaimana, apakah aman? Wisata di pantai itu menjadi aman. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa potensi gempa bumi, megatrust dan tsunami di Indonesia ini adalah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin bahwa tempat wisata itu aman, karena kita tidak pernah bisa menduga kapan gempa bumi itu terjadi. Yang dapat kita pastikan adalah ketika kita mulai menyegerakan penyiapan mitigasi gempa bumi dan tsunami, maka itu akan mengurangi risiko bencana gempa bumi tsunami yang akan timbul. Nah, kalau kita sudah siapkan, segera gencarkan promosi wisata aman berbasis mitigasi gempa bumi dan tsunami. Tentu saja ini perlu kolaborasi, koordinasi, dan sinergi banyak pihak. Hotel juga perlu dibantu untuk ini. Nah, kalau edukasinya apa? Minimal ada 3 hal yang perlu diketahui oleh wisatawan. Kita menyebutnya sebagai 3 langkah tanggap tsunami. Yang pertama adalah tanggap gempa bumi. Artinya gempa bumi seperti apa yang bisa menimbulkan tsunami? Ya. Dalam hal ini gempa bumi yang berkekuatan besar sehingga kita sendiri sampai tidak mampu untuk berdiri, atau gempa bumi mungkin kita masih bisa berdiri tetapi durasinya sangat lama. Nah, kalau kita sudah merasakan itu dan kita berada di pesisir pantai, maka segera menjauhi pantai.
Ini kalau di New Zealand disampaikannya long or strong get gone. Durasinya lama atau kekuatannya sangat kuat, maka segera jauhi dari pantai. Kemudian tanggap peringatan. Harus memahami peringatan dini tsunami dari BMKG. Apa itu arti awas, siaga, waspada. Dan bagaimana cara mendapatkan peringatan dini tsunami tersebut. Dan kemudian juga wisatawan, para pengelola kawasan wisata juga harus memahami cara-cara evakuasi. Mana jalur evakuasi tercepat dan teraman. Di mana tempat evakuasi. Lalu bagaimana prosedur evakuasi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Luar biasa Mbak Susi, jelas sekali apa namanya yang harus kita kuasai karena megatrust itu adalah fakta, tetapi bagaimana kita meminimalisir risiko yang terjadi. Terima kasih. Saya sekarang kepada Dr. Wenita, Mbak Weniza, dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami khususnya di sektor pariwisata, apakah ada panduan internasional yang dapat kita implementasikan bagi masyarakat yang hidup di pesisir misalnya atau wisatawan? Silakan, Mbak Weniza. Terima kasih Bu Nia atas waktu yang telah diberikan. Bapak Menteri, Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam pertemuan hari ini. Pertama, ketika kita bicara isu megatrust, pastinya dan tentunya ada sesuatu yang men-trigger isu ini. Nah, untuk isu megatrust kali ini dibangkitkan dari kejadian gempa yang terjadi di Jepang, yaitu di Nankai megatrust pada 8 Agustus yang lalu, begitu. Nah, oleh karenanya tadi juga disampaikan oleh Bu Suci bahwa megatrust bukanlah hanya isu di nasional, tapi juga menjadi isu di internasional. Nah, oleh karenanya berbagai upaya mitigasi haruslah kita lakukan, yang utamanya adalah memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Bicara panduan atau guideline yang berlaku di internasional, Indonesia pada tahun 2020 telah mengusung melahirkan ISO 22328-3 dengan judul Guideline for Implementation of the Tsunami Early Warning System, di mana panduan ini adalah sebagai instrumen praktis yang dapat diacu oleh berbagai sektor, khususnya pariwisata, di mana di dalamnya berbicara penguatan masyarakat dan tentunya komponen pariwisata di dalamnya yang berbicara mengenai tentang kesiapan masyarakat, bahan materi, lalu pemantauan peringatan dini, dan juga kemampuan dalam merespon peringatan dini tersebut, dan kemudian juga tentunya adalah komitmen untuk menjaga keberlangsungan dan kesiapan masyarakat tersebut. Nah, keberhasilan Indonesia di dalam mengusung ISO 22328-3 bukanlah sesuatu yang perjalanan yang singkat. Itu adalah perjalanan panjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kita publish, yang dipublish oleh ISO International Standard Organization, membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk mengembangkan konsep internasional yang kita lahirkan dari pembelajaran yang kita dapatkan dari proses kita di tingkat nasional. Kemudian ini akan memberikan dampak di tingkat global dan internasional. Oleh karenanya, tentunya ISO yang telah lahir yang berangkat dari inisiasi Indonesia ini, tentunya harapannya adalah akan mendorong tourism business continuity, begitu. Kalau misalkan saja kita melihat contoh di salah satu wilayah di Indonesia, yaitu di Bali, yang mana pemerintah daerah Bali telah menetapkan sertifikasi, di mana sertifikasi adalah bagian dari salah satu komponen ISO. Oleh karenanya ini menjadi sesuatu yang sangat baik sekali, begitu, di dalam implementasi ISO ke depan untuk kita Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Dan tentunya akhirnya adalah dengan diterbitkan ISO, ini menjadikan bukti sekaligus momentum bagi kita Indonesia di dalam berkontribusi di tingkat internasional, yang mana kita juga akan memberikan pemikiran kita di dalam berbagi pengetahuan, begitu, sehingga mampu untuk mengurangi dampak mitigasi resiko tidak hanya di tingkat nasional juga, tapi juga di tingkat global internasional. Demikian, Bu Nia, terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, terima kasih Mbak Weniza. Jadi memang jelas ada
guidance atau ada panduan yang mestinya harus kita ikuti dan untuk keberlangsungan kegiatan kepariwisataan. Baik, ini ternyata cukup panjang bahasan ini karena ternyata seru dan semoga ini menjadi lebih jelas terhadap isu-isu yang sempat menjadi viral. Baik, sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan silahkan untuk beraktivitas kembali. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bunia. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita pada sore hari ini untuk isu strategis yang pertama. Kita beralih ke isu strategis yang kedua, pengumuman hasil seleksi penetapan kata kreatif Indonesia tahun 2024. Dan sore hari ini juga telah bergabung bersama kita secara daring. Yang pertama, Wakil Ketua Tim Penilai Program Pengembangan Kata Kreatif tahun 2024, Bapak Luhur Fajar Marta. Berikutnya, Sekretaris Tim Penilai Program Pengembangan Kata Kreatif tahun 2024, Ibu Yuliana Rini. Dan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Bapak Haryanto. Dan yang terakhir, Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Ibu Oneng Setia Harini. Silakan Baik, Ibu Nia. terima kasih. Sedikit pengantar aja mungkin recalling karena kata kreatif ini ada sejak zaman Pak Sandi Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih Mas Menteri. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Menteri. Jadi ini merupakan program unggulan Kemenparekraf yang bertujuan untuk menggali, memanfaatkan, dan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif unggulan daerah. Serta membangun kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta ekosistem pengembangan kabupaten kota kreatif yang kondusif. Saya kira bisa langsung kita undang aja ada Bu Silakan, Oneng Ibu. juga ya, narasumber supaya lebih jelas. Silakan Bu Oneng, selain narasumber yang telah hadir secara online. Terima kasih. Apa kabar Bu? Terima kasih telah hadir. Bu Oneng, pertanyaan saya tadi pintas saya sudah menyampaikan apa itu kata kreatif dan sebetulnya ingin tahu kriterianya itu apa gitu ya untuk sampai masuk ke ajang kata kreatif dan bagaimana nih Kemenparekraf memastikan bahwa ini akan terus berkelanjutan gitu. Karena kan pasti hasilnya bagus kan, jangan sampai ini hilang begitu aja. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Mas Menteri, baik nanti untuk kriteria mungkin yang lebih tepatnya teman-teman dari tim penilai. Tapi saya ingin menyampaikan yang kedua terkait dengan bagaimana keberlanjutan dari Kabupaten Kota Kreatif ini. Memang Kabupaten Kota Kreatif ini, penetapan Kabupaten Kota Kreatif ini dilaksanakan mulai tahun 2019 dan pada tahun 2023 sudah ada 35 kabupaten kota kreatif yang ditetapkan. Dan ini adalah merupakan satu pengakuan dari Kementerian Pariwisata, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bagaimana kabupaten kota yang sudah melakukan penguatan terhadap ekosistem dari ekonomi kreatif dan mereka sudah melakukan penilaian mandiri kabupaten kota kreatif sehingga mereka sudah memiliki unggulan, subsektor unggulan dari daerah masing-masing dan tentu saja kami berharap dan kami dari Kementerian Pariwisata tentu saja mendorong untuk bagaimana kabupaten kota kreatif ini akan terus berkelanjutan. Saya kira banyak program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata karena kalau kita bicara di kedeputian 3 itu lebih kepada bagaimana kita membangun ekosistemnya yaitu melalui kabupaten kota kreatif. Tetapi program-program yang dilakukan oleh teman-teman di Satker lain itu juga sudah cukup banyak. Seperti misalnya kita juga bersama dengan Deputi 1 bagaimana kita mendampingi untuk melakukan atau membuat peta jalan untuk pengembangan kabupaten kota kreatif. Kemudian juga di Deputi 2 kita sudah banyak sekali bersinergi untuk bagaimana melakukan peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan juga para stakeholder untuk ekonomi kreatif di kabupaten kota. Termasuk juga sertifikasi untuk ekonomi kreatif. Kemudian juga saya kira dari teman-teman dari Deputi 7, kemudian bagaimana penguatan untuk produknya dan juga dari pemasarannya itu juga sudah dilakukan dan juga dari sisi
kami di infrastrukturnya. Jadi kalau untuk di infrastruktur kami punya 3 skema untuk pengembangan infrastrukturnya, yaitu melalui dana untuk DAK, dana alokasi DAK, khusus ya. pariwisata, tetapi di dalamnya ada juga untuk ekonomi kreatif. Kemudian juga untuk tugas perbantuan. Ya. Dan saya kira yang lain lagi adalah bagaimana kami bisa mengakses program-program dari luar. Seperti misalnya kami bekerja sama dengan beberapa CSR untuk bisa membantu dari kabupaten kota yang memang sudah ditetapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dari sisi bagaimana keberlanjutan dan tentu saja dari sisi bagaimana mereka bisa berkelanjutan, juga dari sisi produknya kami juga coba integrasikan untuk bagaimana bisa sustainability-nya dari sisi Artinya terjaga. kolaborasi telah terjadi di Betul. dalam kita sendiri. Betul. Terima Baik. kasih Ibu, mungkin Ya. dari terkait dengan indikator untuk penilaian dari Pak Luhur barangkali Ya, Pak Luhur, silakan, sebagai wakil ketua. tantangannya juga yang terbesar dalam melakukan penilaian dalam melaksanakan penetapan kota-kata kreatif Indonesia. Dan bagaimana mengatasi tantangannya. Silakan Pak Luhur. Pak Luhur, Baik, terima kasih. baik Pres Ibu Juni. Terima kasih Ibu Nia dan juga tentunya Ibu Direktur Seluruh Ekonomi Kreatif serta Mas Menteri serta Bapak Ibu seluruhnya para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang hadir dalam secara online maupun secara fisik hari ini. Menjawab pertanyaan dari Ibu Nia tadi, bagaimana tantangan dalam penetapan kata tahun ini. Sekali lagi mungkin kami mewakili penilai saya bersama Mbak Rini dan juga teman-teman penilai kata tahun 2024 ini menegaskan lagi, menggarisbawahi yang disebut dengan kata kunci yang disebut Ibu Direktur tadi tentang ekosistem ekonomi kreatif. Itulah kata kunci, salah satu kata kunci yang kita highlight dalam proses penetapan kata tahun ini. Jadi kami menyadari bahwa setiap kabupaten kota itu memiliki karakteristik, modalitas, dan potensi ekonomi kreatif yang berbeda, baik itu di daerah kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia itu punya keunikannya tersendiri. Jadi mungkin dalam tingkat itu tidak bisa apple to apple dibandingkan. Oleh karenanya tidak mudah untuk menilai tadi dalam proses penetapan kata tahun ini, karena memiliki latar belakang budaya, ekonomi, sosial yang juga beda-beda. Namun di sisi lain kita harus menjaga standar penilaian yang objektif, di mana kita tujuannya adalah mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, tidak hanya untuk daerah itu sendiri, tapi bagaimana kata kreatif ini punya kontribusi pada pembangunan ekonomi kreatif nasional. Oleh karenanya kami mencoba menilai mereka daerah-daerah yang berpartisipasi dalam penetapan kata kreatif tahun ini itu melalui bagaimana konsistensi mereka dan kuatnya menjalankan komitmen dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di daerah, khususnya dalam pertama menempatkan posisi ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi daerah, apakah menjadi pendukung saja atau menjadi salah satu tulang punggung dalam pengembangan ekonomi daerah. Kemudian bagaimana kesiapan daerah tersebut dalam memiliki sumber daya untuk berjaring dalam kata kreatif Indonesia, karena kita sudah punya, katakanlah di Indonesia ini saat ini sebelum penetapan ini ada 35 kata kreatif. Nah, bagaimana bersama dengan kata kreatif yang terdahulu itu bersama-sama membangun ekonomi kreatif di Indonesia, serta bagaimana kontribusi mereka pada pengembangan ekonomi kreatif nasional tidak hanya untuk wilayahnya saja. Jadi bagaimana mereka punya peran pada konteks Indonesia secara nasional. Selain tentunya Ibu Nia, bagaimana dampak dan manfaat ekonomi, sosial, dan tata kelola, serta keberlanjutan lingkungan yang mereka jaga dalam proses mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif tersebut. Saya rasa itu kira-kira beberapa kata kunci bagaimana kami tim penilai menilai suatu daerah, kabupaten kota itu siap dan layak menjadi ditetapkan sebagai kata kreatif Indonesia tahun 2024 ini di dunia. Terima kasih Pak Luhur. Layak, committed ya Pak untuk menjaga ekosistemnya. Baik, saya terima kasih ke Mbak Yuliana Rini. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam proses ini? Apakah mereka juga dilibatkan dalam proses pengajuannya untuk menjadi kota-kata kreatif?
Silakan. Ya. Terima kasih Bu Nia, selamat sore. Selamat sore. Bu Eneng, Mas Menteri. Jadi menjawab pertanyaan Bu Nia tadi, saya ingin menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat lokal itu pasti dan penting. Itu perlu di-highlight di situ bahwa ketika kita ini sebenarnya program ini merupakan satu bentuk rangkaian. Jadi munculnya kata kreatif itu tidak bisa lepas dari program PMK3I. Jadi tahap PMK3I itu bagaimana kita menggali secara penuh aspirasi dari masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal itu direpresentasikan oleh komunitas atau pelaku ekraf. Pelaku ekraf ini sangat penting dalam pemetaan awal menemukan subsektor yang potensial di kabupaten kota tersebut. Jadi ide, gagasan, inovasi, termasuk eksekusi bahkan dilakukan oleh para pelaku ekraf di daerah gitu ya. Jadi mereka itu ibaratnya jantung ekosistem ekraf yang ada di satu kabupaten atau kota, bahkan bisa jadi menjadi otak dari ekosistem tersebut. Nah, pelaku ekraf atau masyarakat lokal ini freeze ya? Dalam tahap dilibatkan dalam pengisian bora. Jadi, kemudian tahap selanjutnya dalam penetapan kata kreatif itu semakin dimatangkan dengan membangun kolaborasi yang melibatkan akademisi, dunia usaha maupun media massa. Jadi ini dalam satu bentuk kolaborasi dan untuk pematangan ekosistem di kabupaten kota tersebut. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rini. Jadi ini juga memang menjaga keberlangsungan ya, karena semua pentahelix terlibat. Baik, saya sekarang kembali ke Bu Oneng. Bu Oneng, bagaimana nih hasilnya? Apakah sudah ada dari hasil Dewan Juri ini berapa kota yang ditetapkan sebagai kata kreatif dengan keunggulan masing-masing? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Nia. Jadi untuk tahun 2024 ini kita tahu bahwa sampai dengan tahun 2024 ada 80 kabupaten kota yang sudah melaksanakan PMK3I. Kemudian 35 tadi juga sudah sempat. Boleh dipanjangin PMK3I kan? PMK3I itu adalah penilaian mandiri kabupaten kota kreatif. Ada 80 kabupaten kota, kemudian 35 itu sudah ditetapkan di sampai dengan tahun 2023 dan tahun ini ada 35. Namun memang yang masuk ke dalam data kami ada 11 kabupaten kota kreatif yang datanya itu lengkap. Tetapi dari kelengkapan ini kemudian tim penilai sudah melakukan proses seleksi, tidak hanya lengkap datanya tetapi bagaimana kita berdiskusi, kemudian tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari tim penilai tentu saja bagaimana apakah sama atau tidak data yang sudah disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Dan pada saat ini mohon izin Mas Menteri, kami akan menyampaikan jadi berapa? Jadinya untuk penetapan kabupaten kota kreatif ada 6. Ya, ada 6. Kami urutkan berdasarkan alfabet. Ya, yang pertama adalah Kabupaten Buleleng dengan subsektor Kria. Selamat Kabupaten Buleleng ya. Setelah ditetapkan, insya Allah Mas Menteri akan hadir besok di tanggal 30 Agustus ya. Lanjut. Ada kegiatan kelanjutannya ya. Baik, yang kedua adalah Kabupaten Garut dengan subsektor seni pertunjukan. Selamat. Yang ketiga Kabupaten Grobogan dengan subsektor kuliner. Yang keempat Kota Jakarta Selatan dengan subsektor seni rupa. Selamat. Kemudian yang kelima Kabupaten Karawang dengan subsektor seni pertunjukan.
Dan yang terakhir Kota Yogyakarta dengan subsektor seni rupa. Dan tahun ini Bu Nia ada satu penambahan penghargaan namun belum sampai kepada penetapan, yaitu penghargaan terkait dengan inovasi dari Kabupaten Mempawah dengan subsektor kuliner. Karena kita melihat di sana ada upaya untuk bagaimana mereka menciptakan inovasi dan juga sustainability-nya, serta bagaimana mereka untuk mempertahankan lingkungannya juga. Jadi ini saya kira sangat-sangat terkait dengan pariwisata, quality tourism dan juga ekonomi kreatif. Jadi Mempawah ini memang melakukan upaya restorasi lingkungan untuk penguatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Ya. Dan ini subsektornya adalah kuliner, Ibu. Saya kira demikian. Dan selamat bagi kabupaten kota yang sudah ditetapkan sebagai kabupaten kota kreatif di tahun 2024, dan kami sampaikan bahwa sampai dengan tahun 2024 ini ada 41 kabupaten kota yang sudah ditetapkan. Terima kasih, dan juga terima kasih sekali kepada teman-teman tim penilai yang sudah bekerja keras dengan perdebatan yang mengasihkan. Terima kasih sekali, dan kami juga berharap bahwa dari kegiatan ini teman-teman di kabupaten kota bisa naik kelas Bu Nia, dengan bagaimana mereka juga berkiprah di nasional, sudah tinggal menguatkan jejaringnya di tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Kami juga memberikan pendampingan kepada kabupaten kota untuk mereka bisa masuk ke UCCN atau UNESCO Creative Cities Network. Saya kira demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oneng dan Dewan Juri. Mungkin kita ada video 1 menit ya. Betul, untuk Ibu lihat yang dapatkan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita saksikan penayangan video penetapan Kata Kreatif 2024. Baik, tepuk tangan untuk 6 kabupaten Buleleng, Kabupaten Garut, Grobogan, Jakarta Selatan, daerahnya Mas Menteri, dan juga Yogyakarta dan Karawang. Terima kasih Bu Oneng, terima kasih Dewan Juri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas upayanya yang luar biasa. Baik, itu Bang Yudi, jadi saya masih punya 1 lagi ya. 2 lagi Ibu. Yang berikutnya kita beralih ke isu strategis yang ketiga terkait Muslim Life Fest. Silakan Ibu. Oke. Ya baik teman-teman, sekedar ingin sharing, jadi bahwa kita akan menjadi tuan rumah event namanya Muslim Life Fest 2024, dan ini sebagai bentuk bahwa kita sebagai negara dengan the most populated Muslim atau terbanyak ya Muslim, penduduk yang beragama Muslim, dan ini memiliki potensi besar menjadi pelopor dalam industri halal dan ekonomi syariah. Dan terima kasih kepada PT 5 Events yang bekerja sama dengan komunitas pengusaha Muslim Indonesia akan menyelenggarakan Muslim Life Fest 2024 dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September di ICE BSD. Mengusung tema kolaborasi dengan target pengunjung 45.000 hingga 60.000 orang dan menghadirkan 200 booth yang mewakili 180 brand. Muslim Life Fest 2024 juga akan dikombinasikan dengan Muslim Edu Fest dan Jakarta Halal Expo and Conference atau GHEC, memberikan ruang untuk pameran pendidikan Islam serta peningkatan edukasi dan networking dalam industri halal global. Beberapa negara akan berpartisipasi dengan tema Uniting the World Through Halal Excellence. Dan ini juga untuk memperkuat kolaborasi para pelaku kita baik secara nasional maupun internasional. Untuk itu kunjungilah acara ini di tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024 di ICE BSD. Itu Mas Yudi. Baik, ada Bapak video. dan Ibu,
Mari kita sama-sama saksikan juga penayangan video promosi Muslim Live Fest. Ayo teman-teman Muslim, kita meramaikan Muslim Live Fest di AISBSD. Sebuah gerakan ekonomi umat yang masif. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, insya Allah kita akan hadir di acara Muslim Live Fest tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2024 di AISBSD Tangerang City, sebuah event yang menggabungkan antara muamalah, ukhuwah, dan juga fasilitas untuk menuntut dan menambah ilmu kita. Kami undang Bapak Ibu untuk bergabung, ajak keluarga, kerabat, orang-orang dekat kita untuk hadir. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah jadikan event ini sebagai wasilah kita untuk makin bertakwa kepada Allah dan juga menebar manfaat dan kepada masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses acara Muslim Live Fest 2024. Baik, dan yang terakhir Ibu di sesi ini ya, membahas tentang kampanye Keep the Wonder. Ya, ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Kemenparekraf untuk merespons isu global terkait dengan global pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan yang akan meluncurkan kampanye Keep the Wonder yang dilakukan di berbagai own media Kemenparekraf, dan nanti juga akan ada brand guideline-nya. Sebetulnya apa sih sebetulnya Keep the Wonder ini adalah mengacu pada kata keep, yaitu menjaga, the wonder merujuk pada Ibu Pertiwi dan ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi intinya kita untuk mengajak para wisatawan untuk berpesan sebagai pelancong yang bertanggung jawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap perjalanannya. Karena ini penting untuk membangun kesadaran pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan ekonomi lokal, dan pengembangan budaya sosial budaya yang inklusif. Dan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI, dan nanti akan kita luncurkan dengan brand guideline-nya. Bisa dilihat kemudian, tapi paling tidak sekarang kita sampaikan. Bersama kampanye Keep the Wonder, lestarikan Ibu Pertiwi dan ekosistemnya untuk tetap hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Luar biasa. Mari sama-sama kita saksikan video kampanye Keep the Wonder. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih Ibu Nia untuk kesempatan yang memandu dua sesi awal ini. Saya jadi nggak enak. Baik Bapak dan Ibu dan rekan-rekan media, kita beralih ke segmen berikutnya. Pada sore ini telah hadir para narasumber yang secara langsung akan berbincang-bincang dengan Bapak Menteri. Inilah dia Ngobrol Bareng Sandi. Selamat sore Bapak Menteri. Selamat sore, dan kelihatannya Ibu Nia semakin menikmati ini. Sampai 15 menit terlewat. Mohon maaf Pak Amir, mohon maaf Pak Salman. Ibu Nia is enjoying her new role. Pergi berlibur ke Klaten. Cakep. Untuk konten dengan si Dia. Cakep. Mari wujudkan SDM pariwisata yang kompeten. Cakep. Buka lapangan kerja seluas-luasnya. Oke, Yudis, kita undang segmen pertama, silakan. Untuk segmen pertama kita akan membahas terkait penyerahan 34 SKKNI dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Kami mengundang para narasumber untuk dapat maju ke stage mendampingi Bapak Menteri. Yang pertama, kami mengundang Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenaker, Bapak Muhammad Amir Syarifuddin. Next, we also like to invite Senior Financial Sector Specialist from World Bank, Mr. Salman Alibai. Dan yang terakhir kami mengundang Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Ibu Dia Paham. Kami persilakan menikmati tempat yang sudah disediakan. Thank you. Terima kasih Pak Amir, Pak Salman.
ini adalah program kerjasama dengan World Bank untuk SDM pariwisata berkompeten, dan saya ingin terima kasih khusus kepada Bu Menteri Tenaga Kerja yang sangat memfasilitasi. Dan di 2022-2023 ini rekor, Pak. Kita dapat 34 rancangan SKKNI, KKNI, dan skema okupasi. Ini super cepat. Jadi nggak pakai lama, nggak pakai besok, nggak pakai minggu depan, nggak pakai tahun depan. Kita sudah bisa hadirkan SKKNI untuk SDM pariwisata kita yang lebih kompeten. Saya ke Pak Amir dulu nih. Ini luar biasa, Pak. Percepatan penetapan SKKNI, dan kami mengapresiasi, dan kita ingin juga, karena yang menunggu lumayan banyak juga, bagaimana strategi kita untuk memaksimalkan penggunaan SKKNI untuk seluruh stakeholder untuk pengembangan SDM kita. Izin Mas Menteri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Menteri nggak bisa gabung Pak karena ada agenda yang lain. Di Bali, kita lihat di TV. Lagi sibuk. Tentunya SKKNI adalah bagian Pak, bagian untuk mendukung SDM Indonesia unggul di Indonesia Emas 2045. Kalau nggak kita siapkan dari sekarang, bonus demografi akan menjadi suatu masalah tersendiri kalau kita tidak bergerak bersama-sama. Kolaborasi tentunya ketika Kementerian Kemenparekraf sudah menyusun sampai 34 SKKNI tahun lalu dan tahun ini luar biasa. Tiap tahun kami menyusun Pak, menetapkan SKKNI kurang lebihnya ada 100 Pak. Jadi kalau disumbang dari Kementerian Mas Menteri 34 kan luar biasa, sudah hampir dikatakan 30%-nya Pak disumbang Pak. Ini dari 100 tuh 34-nya dari kita, berarti 34% dari Parekraf, karena kita juga ada 50 juta lapangan kerja Pak dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Terima kasih Pak Amir. I'm going to go to Mr. Salman Alibai. Thank you for coming, and thanks for the World Bank collaborations. If we can see the future in terms of human capital, where do you see how we could accelerate the increase in competency for our tourism and creative economy sectors? Thank you, Pak Menteri, and thank you to Kemenparekraf for the collaboration. I think the partnership between the World Bank and Kemenparekraf and the government of Indonesia has centered around sustainable tourism development, berkelanjutan, in 6 tourism destinations around the country. And I think the watchword of that partnership has been a very simple idea that we share, which is that tourism development is not only about infrastructure and attractions, but fundamentally it's about communities and about people. And I think that the work that the Kemenparekraf has been doing in investing in human resources in tourism destinations around the country is a really powerful illustration of what can be achieved when you make those investments in communities and in people. I think 3 areas to highlight from the work that we've seen. One is in the support that Kemenparekraf is providing to SMEs. We've seen this training for SMEs that helps SMEs in the tourism sector develop an online presence in particular, develop a presence on booking platforms, become visible to the world. This has been very powerful. A second part of this investment in communities and people in the tourism process has, I think, been through the Desa Wisata and the Tourism Villages program. Also very powerful demonstration of what can be done. And then I think the third element of it is what Pak Amir has been just telling us about, is this important investment in the creation of tourism jobs, this investment in standards and certifications in the tourism sector, where we're seeing everything from certified hotel managers to ecotourism specialists to even, I saw there's a certification for rock climbing tour guides. Yes, and we just won a gold on wall climbing, yes. So an area where Indonesia is leading the world already and teaching others. So I think these investments in human resources are investments that we're seeing already paying a lot of dividends. We've seen about 12,000 SMEs I know that have been trained by Kemenparekraf that are now
available on online booking platforms, and they weren't before. We've seen over 80,000 tourism professionals certified, trained and certified in these occupations, so there's a real job creation element. We've also been doing a series of third-party independent surveys to look at community satisfaction, Pak Menteri, with this tourism development process. And what we've been seeing is that communities are very satisfied and very engaged, as Ibu Dia has been leading this work around tourism development. So I think what we're seeing is that these investments in communities, in people, are paying off now, and they're investments that will reap benefits for future generations. I'm very glad that the not only the output, the outcome and impact that we're seeing in job creations along the quality and sustainability of tourism. Dan tadi Pak Salman menyampaikan bahwa Indonesia juga sekarang sudah mensertifikasi jasa panduan panjat tebing. Nah ini kebetulan kita baru menang medali emas. Jadi nanti untuk Federico dan teman-temannya di Federasi Panjat Tebing kita akan berkontak dengan Bu Yeni Wahid, karena ini adalah bagian daripada lapangan kerja di sektor pariwisata yang bisa kita ciptakan bersama dan event-event berkualitas lainnya. Bu Dia? Oke, baik, terima kasih Pak Menteri dan Pak Salman, Pak Amir. Jadi ini adalah kerjasama kolaborasi yang sangat bagus antara Kemenparekraf, Kementerian Tenaga Kerja dan juga World Bank. Karena program ini bagian dari program P3TB, yaitu program pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan. Ini dikawal oleh World Bank, kita bekerjasama juga dengan PUPR. Karena lokasinya ini adalah di tempat pengembangan infrastruktur di 6, kita menyebutnya KTA, Key Tourism Area. Dan fokus dari kerjasama di pengembangan sumber daya manusia ini adalah di satu, pengembangan standar SKKNI, dan yang kedua adalah di sertifikasi. Karena ujung-ujungnya kenapa sih kita perlu ada evidence ketika suatu destinasi dikembangkan infrastrukturnya, kemudian SDM-nya disiapkan, perlu ada pembuktian bahwa SDM kita memang siap, dan salah satu pembuktiannya adalah sertifikasi. Dan sertifikasi ini juga diperlukan standar-standar yang memang kompeten dan juga standar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, ada 34 yang keren-keren. Mungkin kata penutup dari Pak Amir, silakan. Setelah ada 34 standar kompetensi yang baru gitu, maka keniscayaan bagaimana implementasi akselerasinya, Pak. Jadi jangan sampai nantinya standar kompetensi menjadi pajangan, Pak. Oke. Tapi harus diimplementasikan dalam kediklatan, Pak. Ketika kediklatan digunakan dalam proses pelatihan dan pendidikan vokasi, Pak. Dan ketika nanti penjaminan mutunya dikemas dalam LSP di skema sertifikasi kompetensinya tersebut, Pak. Keren banget. Final words from you, Pak Salman? I think just to say that this is work where Indonesia is really leading the world. This is work where Indonesia is setting a standard, showing us that development of tourism berkelanjutkan, pariwisata berkelanjutkan itu tidak saja infrastruktur, tidak saja gunung atau pantai, itu tentang komunitas sehat, orang-orang sehat. Maaf untuk bahasa Indonesia. Bagus sekali. Siapa ya guru bahasa Indonesianya nih? Thank you Pak Salman. And the final 3 sentences are amazing. That's showing how sustainability is now getting viral into the World Bank system. So, saya kembalikan ke Mas Yudis. Baik, Bapak Menteri, Bapak Ibu serta rekan-rekan media dan para pemirsa di rumah, untuk bisa melihat ke-34 SKKNI secara lengkap dapat kita saksikan bersama di layar. Dan secara paralel kami mengundang Bapak Menteri dan para narasumber kita untuk dapat maju beberapa langkah. Kita akan menyaksikan bersama-sama penyerahan secara simbolis dokumen SKKNI bidang Sante Par Aqua Spa Terapis yang akan diserahkan oleh Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemenaker Bapak Muhammad Amir Syarifuddin kepada Direktur Standarisasi Kompetensi Bapak Faisal. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya, ada pemanduan wisata paramotor, ada juga wisata memancing, memancingnya ada panduannya juga, wellness ada juga, spa terapi ini yang diserahkan tadi, olahraga air,
juga wisata selam, wisata gua, pondok wisata, geowisata juga. Tapi tadi yang kita disampaikan tadi adalah jasa pemanduan panjat tebing nih. Ini yang sudah masuk juga. Nggak sangka sekarang kita berhasil meraih medali emas. Jadi nanti buat para atlet-atlet bisa ada pekerjaan yang bersertifikasi SKKNI. Juga ada wisata golf sampai experiential learning, MICE, hotel, dan managerial spa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, perkenan Bapak Menteri dan para narasumber, kita bisa berfoto sejenak. Please, Mister. Rekan-rekan juru kamera, kami persilakan untuk mengabadikan momen ini. Saya akan menghitung mundur. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah bagi para narasumber kita di sesi pertama ini. Bapak Amir, Mr. Salman, Ibu Dia, dan Bapak Faisal. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Menteri dan rekan-rekan. Itu kelihatannya banyak sekali pekerjaan yang bisa saya tekuni setelah saya pensiun jadi menteri. Kabari kalau ada lowongan Pak. Iya, lowongannya nanti saya menyelamatkan diri sendiri dulu, baru habis itu Yudis. Yudis sudah aman, kamu kan udah ASN. Saya bentar lagi jobless ini. Oke, berikutnya Yudis. Baik, untuk topik bahasa berikutnya di Ngobrol Bareng Sandi sore ini, kita akan membahas tentang Lifetime Tribute to Chrisye Concert. Kami mengundang narasumber berikutnya untuk maju ke stage. Yang pertama, Direktur Utama We Offer Wonders WOW, Bapak Arif Darussalam. Berikutnya, anak kandung dari almarhum Chrisye, Bapak Pasha Chrisye. Dan yang terakhir, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events Kemenparekraf, Bapak Vincentius Jumadu. Kami persilakan untuk bisa dapat menempati tempat yang sudah disediakan. Siap, Bapak sini. Oke, Pak Vijay kayaknya penggemar Chrisye juga ya? Sangat. Lagu apa Pak Vijay yang paling senang? Kebanyakan lagu-lagu lama yang melo. Lagu melo? Apa tuh? Agak romantis. Lilin kecil kali Pak. Hening, anak sekolah. Anak sekolah ya. Kalau tadi lagu Chrisye-nya tuh betul. Itu lagu apa tadi Pak? Hah? Kalau Cinta Menggoda. Oh, Kalau Cinta Menggoda. Oke, hari ini pasti istri saya senang sekali karena penggemar berat dari almarhum Chrisye, dan makasih udah hadir Mas Pasha dan Pak Arif. Ini akan 16 September ya 2024, kayaknya sold out ini. Lifetime Tribute to Chrisye Concert di Istora Senayan. Saya ke Pak Arif dulu, gimana nih konsernya? Ya, terima kasih Pak Menteri. Salam kenal semuanya. Saya Arif Darussalam dari promotor konser namanya We Offer Wonders. Kalau disingkatnya Pak, WOW Pak. Wow. Jadi sebelumnya kita pernah buat juga konser Ungu, konser Isyana, terus kemudian ada Rizky Febian dan Juicy Lucy. Lebih tepatnya memang kita lebih ke lokal konser Pak, kebanyakan. Jadi untuk tahun ini di bulan September kita buat konser Tribute to Chrisye yang kita ngambil temanya Lifetime. Kenapa kita ambil Lifetime Pak? Karena memang almarhum Chrisye ini memang karyanya tak pernah lekang oleh waktu Pak. Musisi andalan Indonesia, musisi yang semua kalangan saya rasa tahu semua, dari nenek-nenek saya sampai dengan ponakan-ponakan saya semua tahu. Jadi akhirnya kita menggunakan tahun ini tribute to Chrisye tanggal 16 September di Istora Senayan. Kira-kira itu Pak. Gimana cara dapat tiketnya? Beli tiketnya bisa di tiketapasaja.com, itu bisa dibeli di situ juga Pak. Jadi kita ada 6 kategori, ada festival, kemudian ada Tribun A, Tribun B, Tribun C, kemudian ada VIP dan VVIP Pak. Harganya boleh Pak? Boleh, justru harus di-share harganya. Harganya ada dari 400.000 sampai dengan 3 juta rupiah, itu Pak. Wow, oke. Dan siap-siap nabung nih, karena masih ada kesempatan. Dan ini konser yang tidak boleh dilewatkan. Betul Pak, karena ada banyak pengisi acaranya Pak. Siapa aja tuh? Ada Afgan, ada David Bayu, ada Once, ada Rizky Febian, Eva Celia, Mahalini, Pasha Chrisye juga, dia nyanyi juga Pak. Oh, Pasha Chrisye juga nyanyi. Dia ada label musika dia juga Pak. Oke, wah keren banget nih. Ada Andin juga sama Kevin Aprilio. Andin. Nah, Pasha gimana nih perasaannya?
dengan adanya konser ini ya Pak, alhamdulillah aku sangat bersyukur banget. Ini menurut saya satu konser tribut untuk orang yang udah nggak ada. Ini tribut yang paling besar menurut saya. Jadi saya berterima kasih banget, bersyukur banget sama Wow udah mengusung acara ini gitu. Jadi ini menurut saya sih belum ada ya tribut sebesar ini dengan line up artis sebesar ini. Jadi saya sangat bersyukur gitu sih Pak. Harapannya apa nih? Harapan dari konser ini ya, semangat dan spiritnya Papa sih. Saya pengen, dia itu kan, beliau itu sangat total, apa yang beliau kerjakan itu beliau total fokus. Jadi saya pengen ada spirit beliau itu menular ke semua yang nonton nanti. Kalau misalnya kita melakukan apapun fokus itu total, nanti kita akan jadi sesuatu. Terus ya yang jelas nanti musiknya beliau sih, saya sebagai ahli waris saya merasa bertanggung jawab untuk melestarikan karya-karya beliau. Wow, keren banget. Dan itu bener ya, wow. Insya Allah Pak, akan menjadi wow. Jadi bukan hanya kita menikmati tapi melestarikan dan terus menjadi sumber inspirasi gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Papa emang luar biasa. Kita melihat gimana dari komitmennya maupun juga dedikasinya kepada industri musik kita. Iya. Dan doa terbaik untuk Papa di terima kasih, amin, amin. atas sana semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Pak Vincent, gimana Pak? Iya, kalau bicara soal Chrisye ini kan jadi merinding juga karena di samping di penggemar Labuan Bajo juga terkenal. Sangat terkenal ya di seluruh Indonesia. Jadi dari perspektif Parekraf ada dua hal Mas. Yang pertama dari industri musik, industri kreatif, kita melihat bahwa Chrisye ini kan memberi warna khusus lah untuk industri musik kita, dan seperti dikatakan Bang Arif tadi, ini tak lekang oleh waktu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi segmen usia, hampir semua segmen lah suka dengan musiknya. Oleh karena itu dari perspektif pariwisata, dengan konser ini saya melihat bahwa semua penggemar-penggemar Chrisye dari seluruh Indonesia pasti akan mau datang. Tinggal kalau bisa tiketnya diturunin sedikit. Terburu. Kok nawar ya ini deputy nih? Kok malah nawar ujungnya, saya pikir. Karena dari seluruh Indonesia pasti akan datang Mas. Dan ini bagus buat Kemenparekraf karena apa? Tugas berat kita bagus ini buat Kemenparekraf, tidak bagus buat promotor Bapak. Nah, ini nawar di atas panggung ya. Tapi benar ya, kayak ini band Chameleon kita ini kan usianya di bawah 30 tahun semua. Ini penggemar almarhum Chrisye semua kan ya? Masih penggemar Chrisye. Iya, padahal ini masih muda-muda banget. Mereka juga sangat terinspirasi. Oke, mungkin kata penutup, final words dari Mas Arif. Terima kasih Pak. Jangan lupa nonton tanggal 16 September. Ini benar-benar konser mengingatkan tentang Chrisye yang karyanya terlekang oleh waktu, everlasting, lifetime. Balik lagi Pak, selalu diingat oleh semuanya. Karena sedikit nih Pak, fenomena sekarang nih memang teman-teman milenial Pak, jadi sering taruh lagu Chrisye di sosmed, sering taruh di kafe-kafe atau mereka nyanyi, tapi nggak tahu sosok Chrisye itu siapa, gitu kan. Jadi memang message itu yang kita mau perkenalkan di sini, bahwa ada sosok Chrisye, legenda Indonesia yang wajib kita ketahui. Jadi jangan lupa nonton tanggal 16 September di Istora Senayan. Kira-kira itu sih Pak. Baik, tambahan dikit aku. Silakan. Untuk harus nonton banget karena aku kan udah dapat bocoran kreatifnya ya dari Mas Arif. Itu benar-benar saya ketika kreatifnya Mas Arif presentasi itu saya terharu banget gitu. Maksudnya pengen nangis gitu rasanya. Apalagi kalau misalnya yang pencinta Chrisye tuh saya rasa kalau nonton tuh pasti bakal terharu, bakal berbunga-bunga lah gitu lah. Jadi makanya ini harus nonton banget menurut saya gitu. Super, harus nonton banget. Dan saya terakhir kali nonton, silakan. Ada satu lagi Pak, jadi selama persiapan tanggal 16 September itu juga sebenarnya hari lahirnya Chrisye Pak. Oh iya. Oh, jadi ulang tahun almarhum Chrisye. Iya betul. Iya. Kok kelupaan ya? Jadi tanggal 16 bener-bener hari Senin tuh hari weekly brief, bener ya? Hari weekly brief, jadi habis itu kita semua pada ngumpul ya. Karena ada yang naktir nih. Hari Senin tapi tanggal merah. Tanggal merah tapi. Tanggal merah Pak. Nggak apa-apa. Kita sih weekly brief nggak ada merah, nggak ada hitam, ajar kita. 15 September. Oh ada 2 hari ya ini. Satu hari Pak. Satu hari Pak. Nah, saya ulang tahunnya 15 Mas, jadi boleh dong. Oh,
kado ya, kado. Boleh untuk Bunia yang kembali lagi menggunakan gadis kretek. Ini baju gadis kretek. Oke, saya pengen mungkin Pasha share sosok papa itu yang banyak nggak diketahui oleh masyarakat kita seperti saya ini. Apa nih kalau di rumah? Banyak banget ya. Karena beliau kalau di depan publik, di depan umum itu kan jaim, cool gitu. Tapi kalau di rumah beliau orangnya humoris sekali. Oh, sangat humoris ya? Humoris banget. Gak kebayang loh. Ya, gak kebayang, tapi beliau tuh kayak Pak Prabowo juga. Pak Prabowo kalau keluar kan gak galak, padahal kalau berdua itu dia humoris juga. Yang saya selalu kenang sih beliau tuh sangat humoris banget. Agak-agak sarkas ya, kalau ngatain orang tuh agak-agak sarkas. Cuman kalau misalnya nggak sarkas kan nggak lucu gitu. Terus beliau tuh suka, maaf nih, yang membersihkan toilet saya tuh beliau. Beliau tuh orangnya bersih-bersih. Terus dia nggak mau kasih OCD dia ternyata ya? Iya. Beliau tuh nggak mau kasih ke pekerja asisten rumah tangga, nggak mau. Jadi yang toilet anak-anaknya tuh gua aja gua nggak percaya sama asisten rumah tangga gue, pasti kurang bersih gitu. Gitu, papa gitu. Anti kuman-kuman dia berarti. Oh, dia sangat higienis orangnya. Baru tahu, pantesan suaranya sangat ini ya, karena bagus. Kita kebanyakan minum bakteri ini kurang ini. Baik, saksikan 16 September Lifetime Tribute to Chrisye Concert 16 September 2024 di Istora Senayan. Jangan sampai ketinggalan. Baik Bapak Menteri dan rekan-rekan, ini dia video promosi Lifetime Tribute to Chrisye Concert. Saya berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mengundang Bapak Menteri dan para narasumber untuk bisa maju beberapa langkah. Kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan cenderamata berupa jaket dan vinil. Yang pertama diserahkan kepada Bapak Menteri. Dan juga kepada Pak Vincent. Mas Pasha mungkin bisa memberikan kepada Pak Vincent jaket dan vinil juga. Dan kita juga akan menyaksikan pemberian cenderamata dari Bapak Menteri kepada penyelenggara Bapak Arief. Dan juga dari Bapak Vincent kepada Mas Pasha. Ini nggak sepadan banget dikasih. Gila lu Dis, gue dikasih vinil, dikasih jaket keren, kasihnya balasannya dikasih payung. Bentar lagi udah mau musim hujan. Sedia payung sebelum hujan. Mau masuk musim hujan. Malu gue. Mitigasi Pak, mitigasi. Ya mitigasi cuaca sih nggak gitu-gitu amat lah. Berkenan juga Bapak Menteri untuk menandatangani vinil dan juga jaket yang sudah disiapkan. Maaf, maksud kami t-shirt.
Satu yang lagi. terakhir, penandatanganan vinil. Terima Baik, kasih. kami persilakan Bapak Menteri untuk bisa mengambil foto bersama para rekan-rekan juru kamera. Pak Joko Mengembalikan kurang momen. inspiratif nih hadiahnya. Saya hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk para narasumber kita di sesi kedua ini. Terima kasih Bapak Arif, Mas Pasya, dan Pak Vincent. Kita mudah-mudahan bisa nonton bareng. Krisya. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Baik. Oke. Baik Pak Menteri, masih dengan topik musik. Di topik terakhir ini kita akan sama-sama mengetahui info Top 10 Chart Music Indonesia by Langit Musik. Dan untuk peringkat 1 nanti akan langsung diumumkan oleh Bapak Menteri. Dan rekan-rekan media dan Bapak Ibu hadirin, mari sama-sama kita saksikan Top Chart dari peringkat 10 hingga peringkat kedua Langit Musik Minggu. Panil sini, Panil. Biarlah ku bunuh perasaanku, meski hidupku hancur lebih. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Laki-laki harus jadi sepertinya sama, tatapannya sepertinya masih sama. Masihkah bisa? Mungkin aku mencintamu, tapi dirimu kaji ulang lagi. Oke, Panil yang akan bacakan karena Panil punya kerjaan ini sebagai deputi bidang ekonomi kreatif. Oke, siapa top chart nomor 1? Top chart nomor 1 untuk minggu ini, top chart nomor 1 Langit Musik minggu ini jatuh kepada Mahalini dengan lagu Mati-Matian. Oke, terima kasih kerjasama yang baik. Jadi kita lihat top 10 ya. Dan terima kasih Pak Neil yang udah membantu membacakan. Sekarang kita lanjut ke... Baik Pak Menteri, berikutnya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu dan tak kalah seru. Inilah dia, Tanya Sandi. Sebagai informasi Pak Menteri, bagi 3 penyanyi terbaik nanti juga akan mendapatkan tiket menonton Lifetime Tribute to Chrisye Concert. Wow. Yang akan diberikan pada sesi akhir acara nanti. Perlu ditemenin ibunya nggak? Saya juga mau Bu. Mas Menteri ketawa. Baik, izin Pak Menteri, saya juga akan membacakan pertanyaan dari sini yang sudah terkumpul melalui online. Yang pertama dari henry.liputan6.com. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, penertiban PKL di Puncak Bogor kembali ramai dan banyak diprotes para pedagang yang tidak mau dipindahkan ke rest area Gunung Mas. Apa tanggapannya? Kemudian pada hari Sabtu 24 Agustus kemarin ada seminar di Tokyo, Jepang yang diadakan Persahabatan Machida Indonesia untuk mempromosikan wisata Indonesia. Apakah ada kerjasama dengan Kemenparekraf dan apa tanggapannya? Dan yang terakhir, apa komentar Kemenparekraf mengenai pesawat Garuda yang tangki bahan bakarnya bocor beberapa hari lalu? Ya, ini kelihatannya 3-3-nya buat Bu Nia, silakan. Seneng. Baik, terima kasih Mas Menteri. Yang pertama, PKL di Puncak Bogor. Mungkin ini persoalan komunikasi ya, Mas Menteri. Jadi pemerintah di sini sebaiknya kalau boleh saran sih Mas, ini persoalan tidak hanya fasilitasi memindahkan, tapi juga dijamin agar marketnya juga ada gitu Mas. Karena pedagang itu ujung-ujungnya apa yang saya dapatkan kalau saya pindah, saya kan nggak mau kehilangan konsumen. Mungkin itu sih Mas kalau saran saya, pemerintah ini mesti berbicara dan pastikan bahwa tempat yang baru juga mendapatkan konsumen. Kalau saya itu Mas, ini persoalan komunikasi.
pemerintah harus lebih merangkul. Kemudian yang kegiatan di Tokyo ini sebetulnya menurut saya bukti bahwa mempromosikan pariwisata Indonesia itu tidak selalu menjadi tanggung jawab Kemenparekraf, tapi di sini kelihatan bahwa ini menjadi tanggung jawab bersama karena ini lebih mandiri dan memang mempromosikan Indonesia karena dampaknya juga untuk perekonomian Indonesia, dan tentu kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan mempromosikan Indonesia di sana. Terkait komentar Kemenparekraf mengenai pesawat Garuda, yang pertama mengapresiasi kehati-hatian atau prinsip betapa Garuda itu memang menaruh safety itu sebagai utmost important atau zero tolerance untuk soal safety, karena pilot in command-nya itu menemukan ketika sedang pengisian ada yang aneh, jadi belum take off posisinya dan return to apron. Jadi ini langkah kehati-hatian SOP yang dijalankan oleh Garuda. Itu kami mengapresiasi dan semoga ini akan betul-betul dipertahankan karena ini menyangkut citra Garuda Indonesia sebagai penerbangan yang aman dan tentu juga untuk dunia penerbangan Indonesia. Saya kira itu, Mas. Baik, PKL kita harus lakukan pendekatan ya. Agar mereka bisa ditertibkan dalam konsep yang saling menguntungkan demi kemajuan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Terima kasih untuk persahabatan Macida dan kami siap berkolaborasi, dan kita juga berterima kasih kepada pelaku ekonomi kreatif penyanyi kita Kunto Aji yang ikut memberikan informasi mengenai Garuda yang bocor afturnya ini, dan tentunya ini merupakan tanggung jawab kita bersama menjaga keselamatan. Baik Pak Menteri, Bu Nia, pertanyaan berikutnya dari Aji Antara. Yang pertama, bagaimana kesiapan akomodasi pariwisata dan hotel di Jakarta bagi para wisatawan Nusantara dan masyarakat umum yang ingin menyambut kedatangan atau menghadiri kegiatan Paus Fransiskus pada September 2024 di Indonesia? Bagaimana proyeksi okupansi hotel di Jakarta terkait kunjungan Paus Fransiskus pada awal September? Apa saja program yang disiapkan oleh Kemenparekraf terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September 2024? Dan yang terakhir, apakah ada proyeksi kedatangan wisatawan mancanegara yang juga kemungkinan datang untuk menghadiri kegiatan Paus Fransiskus di Indonesia pada September nanti, dan dari negara mana saja? Mungkin kita lanjutkan setelah azan maghrib, Pak Menteri? Ya. Kita akan jeda sejenak untuk azan maghrib. Kembali lagi Rafli dan Kikam, silakan Bu. Mengalami keterlambatan mengantarkan air, ya terpaksa. Mohon catatan ini.
Baik, silakan Ibu Nia terkait kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Izin kira-kira hadir beliau tanggal 3 sampai 6 September. Yang jelas ini pasti akan terjadi pergerakan wisatawan Nusantara karena beliau aktivitasnya di Jakarta. Dengan kurang lebih 8 juta umat Katolik di Indonesia akan ke sini. Kemudian mengenai okupansi rate terus terang kami tidak punya data, tetapi nanti kita cek ke PHRI, tapi paling tidak kita bisa melihat ini sudah agak low season sebetulnya Mas Menteri. Jadi mudah-mudahan cukuplah kalau akomodasi, mudah-mudahan ya, tapi itu untuk detailnya persisnya nanti kita susulkan, kami harus berkoordinasi dengan PHRI. Dari kedatangan beliau apakah akan ada Wisman, kami juga belum mendapatkan informasi karena Sri Paus juga hadir ke beberapa negara ASEAN yaitu Singapura, Filipina dan juga Timur Leste. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan ini akan menimbulkan pergerakan wisatawan Nusantara, Mas. Baik. Antusiasmenya begitu tinggi. Ya, kita perlu bersyukur ya Bu Nia ya bahwa Sri Paus bisa hadir. Terakhir kita tahun 32 tahun yang lalu Paus Yohanes Paulus yang datang ke Indonesia. Sekarang Sri Paus Fransiskus. Tentunya harapannya ini membawa berkah buat semua termasuk hotel. Saya sih melihat proyeksi okupansi untuk jalur yang dia akan lewati menuju ke Gelora Bung Karno itu bisa full ya. Untuk menyambut misa akbar yang dilakukan di Gelora Bung Karno. Dan program yang saya udah lihat ya disiapkan oleh industri, disampaikan ke kita ini adalah paket-paket wisata yang menawarkan melihat kunjungan Sri Paus di sini, termasuk juga berpartisipasi di rencananya di misa atau melihat dalam rangkaian perjalanannya. Jadi mudah-mudahan kunjungan beliau ini akan disambut meriah dengan antusiasme dan juga membawa berkah bagi masyarakat kita semua. Bukan hanya yang umat Katolik, tapi semuanya yang mendapat. Terima kasih. Baik Pak Menteri dan Ibu Nia, pertanyaan terakhir dari DC Bloomberg kaitannya dengan cacar monyet. Di Singapura sudah diperketat lagi, terutama di bandara untuk kedatangan Wisman dengan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana dengan Indonesia? Kemudian apakah ada larangan untuk WNI ke luar negeri, terutama ASEAN, karena di Thailand sudah ditemukan? Dan yang terakhir, apakah ada larangan WNA Thailand untuk datang, terutama melalui bandara masuknya Wisman di Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta? Silakan Bapak, Ibu. Boleh yang saya laporkan. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi pagi saya mendapatkan informasi dari Dirjen Perhubungan Udara bahwa berdasarkan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan akan dilakukan kembali prosedur di bandara, terutama yang direct flight. Kemudian juga aplikasi e-hack itu akan diberlakukan kembali sebagai bentuk antisipasi terhadap wabah Mpox. Jadi artinya secara negara, secara destinasi di pintu-pintu itu Kemenkes sudah alert dan akan memberlakukan hal seperti waktu COVID. Mengenai larangan, saya kira silakan Mas Menteri, kita belum mengeluarkan. Ya, tidak ada per hari ini, jadi semuanya waspada. Betul. Tapi tidak perlu ada kepanikan ya. Dan narasi yang kita sampaikan bahwa Indonesia terbuka, tapi kita juga pastikan kesehatan warga kita melalui thermal scanner dan juga pengecekan fisik saat tiba dari penerbangan, dan kita harapkan ini sama-sama kita jaga, terutama di bulan September ini akan banyak event-event besar, dan juga kita harapkan ini terpantau dengan baik atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan kami terus akan membantu untuk mensosialisasi. Tapi per hari ini kita tidak ada larangan, kita hanya meningkatkan kewaspadaan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Ibu Nia. Itu tadi pertanyaan terakhir melalui daring. Pertanyaan berikutnya nanti akan disampaikan pada saat doorstop. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan media,
kita sudah tiba di penghujung WBSU edisi 26 Agustus 2024. Mohon perkenan Bapak Menteri untuk bisa menyampaikan final remarks-nya. Baik, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada 6 kabupaten kota. Kreatif. Kota tempat saya Jaksel. nggak lahir, tapi besar dan tinggal sekarang Jakarta Selatan, yaitu kota seni rupa. Tepuk tangan Jaksel. Juga Grobogan yang terpilih, Kabupaten Grobogan terpilih sebagai kabupaten apa? Ada ya. Kuliner. Kuliner apa Grobogan yang paling terkenal? Waduh, ini buah yang ini. Grobogan itu kuliner, betul, kuliner Mas. Kuliner apa dari Grobogan, Bunia? Tadi apa ya gambarnya? Saya nggak hafal Mas. Pecel. Nasi. Nah, ayam tadi ya? Penyet ayam. Oke, pokoknya harus disediakan di rumah saya nih Grobogannya nih. Terburuk. Oke, Grobogan, Jakarta Selatan. Berikutnya adalah Buleleng. Buleleng adalah Kria. Jadi nanti kita akan serahkan sendiri ke Buleleng dan dapat hadiah Kria. Setelah itu kita juga ada Kerawang. Ya. Kerawang itu seni pertunjukan. Seni pertunjukan dan memang di situ seru banget. Terus setelah itu Kota Yogyakarta sebagai seni rupa. Baru ada art jok ya. Terus yang ke-6 last but not least Garut dengan seni pertunjukan. Seni dodol Garut. Seni pertunjukan. Oke. Jadi Garut sudah masuk dan untuk yang inovatif terpilih Kabupaten Mempawah. Di Kalimantan Barat. Tepuk tangan untuk 6+1 7 kabupaten kota yang telah mendapatkan kata kreatif. Sampai jumpa di Weekly Brief minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan The Weekly Brief with Sandi Uno.